Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Frana Alfian, mahasiswa Universitas Berasia dengan NIM 240401010151. Nah, dari mata kuliah Data Science kelas IF 403, nah, kita hari ini akan melihat hasil hands-on atau praktik dari data science ya di pertemuan 9. Di sini ada linknya karena saya sudah upload ke GitHub ya. Jadi dari GitHub itu bisa akses langsung di sini dijalankan ya. Terus kita akan mulai di sesi 9 di mana kita akan melakukan klasifikasi ya. Klasifikasi adalah sebuah eh, cara supervised learning ya, di mana data yang sudah diberi label nanti akan di training menggunakan mesin learning ya, dengan algoritma yang kita tentukan, dan nanti kita akan lihat hasil prediksinya itu eh, bagus atau tidak dengan metriknya gitu. Oke, pertama kita lihat di sini, kita import dulu ya Pandas untuk library pengolahan datanya. Dan juga di sini ada datasetnya yang kita import ya dari dataset yang sudah biasa digunakan atau biasa disebut sebagai dataset playground ya. Di mana di sini ada breast cancer, data kanker payudara ya, Wisconsin ya, yang biasa dipakai. Oke, selanjutnya kita coba cek di sini, kita load ya datanya ya, kita baca dulu pastinya, dan kita pisahkan antara fitur atau kolom-kolom yang eh, bagian untuk memprediksi dan hasil prediksinya. Nah, di sini eh, masih data yang sudah diberi label ya dari datasetnya. Nah, makanya disebut sebagai data target ya. Nah, di sini kolom atau fiturnya. X-nya itu sebagai fitur, kita lihat X-nya itu ada shape-nya ya, ada 569 baris, 569 baris dan 30 kolom. Untuk fiturnya saja itu di luar dari targetnya ya. Nah, selanjutnya ada distribusi targetnya. Ini sedangkan kalau ini Y-nya ya, itu pembagiannya ya, dari persentasenya dari totalnya satu itu ada 0,627. Atau kalau persentase kita biasa baca 62,7% ya. Sedangkan yang nol ini 37,3%. Nah, di sini ada keterangan di mana nol ini adalah sebuah data atau sel yang ganas ya, atau yang dia sebagai sel kankernya. Dan gintain ini untuk sel yang jinak atau yang bukan dikategorikan sebagai sel kanker untuk prediksinya. Oke, ideanya singkat saja. Kita akan lanjut preprocessing di mana kita akan memisahkan data training dan data tesnya. Ya, kita impor di sini ada trend test split ya. Kita pastinya ada data trainingnya, kita pisahkan. Dan juga di sini ada standar scalar. Kenapa harus pakai standar scalar? Karena di sini datanya nggak 50-50 gitu ya. Jadi meskipun ini bisa dibilang nggak terlalu jomplang, tapi kita harus pakai scalar ya untuk memastikan hasil prediksinya itu maksimal atau bagus gitu ya. Oke, kita coba lihat di sini ada trend test split di mana ada X-nya ada trend test, Y-nya juga ada trend test ya, dipisah. Dan juga di sini test size-nya kita lihat di sini ada 0,2 atau bisa dibilang 20% ya. Dan juga di random, diacak. Jadi nggak berurutan aja. Jadi supaya dia bisa mewakili atau datanya representatif, diacak. Dan juga kita pakai standar scalar di sini ya. Nah, supaya datanya balance. Oke, tadi kita sudah bahas, kita akan melakukan klasifikasi ya. Kenapa klasifikasi? Karena di sini datanya sudah di
beri label. Ya, supervised learning itu jadi datanya sudah diberi label, terus juga dia akan diklasifikasi karena di sini ada eh, label 0 dan 1 ya nanti untuk prediksinya. Gitu. Untuk klasifikasi bisa yang dua seperti ini ya, biner, bisa juga lebih dari dua ya, multi ya. Jadi multi classification bisa aja, tapi untuk dataset ini kita lakukan klasifikasi biner. Oke, kita masuk ke model algoritma logistic regression ya. Di sini kita tentunya harus import eh, library logistic regression ya. Dan juga di sini kita setting max iterationnya 5000, model fit-nya ini adalah data trennya ya, X dan Y-nya untuk modelnya, dan juga untuk prediksinya nanti kita menggunakan data X-nya. Kenapa nggak ada Y-nya di sini? Karena Y-nya nanti kita mau lihat hasil prediksinya. Oke, kita lihat lagi di sini ada hasilnya adalah fitur dan koefisien. Nah, di sini eh, nilainya semuanya negatif ya. Dan juga sebenarnya bisa saja fitur itu adalah yang paling tinggi, tapi di sini karena negatif, bisa dikatakan fitur itu yang paling menjauh dari angka 0,00 ya. Jadi di sini kan kita lihat nih, ada minus 1,255. Dia menandakan bahwa eh, worst texture, kolom dari worst texture ini adalah kolom yang paling menentukan dari hasil klasifikasi di logistic regression ya. Selanjutnya diikuti kolom-kolom berikutnya ya. Di sini ada top 5-nya ya. 5 fitur atau kolom yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi menggunakan logistic regression. Nah, di sini kita akan membandingkan ya, nggak cuma logistic regression, kita juga akan training menggunakan algoritma decision tree. Ya. Di sini kita import untuk decision tree-nya dan juga kita menggunakan Matplotlib untuk melihat ya bagaimana proses training dari decision tree-nya. Nah, di sini kita lihat sebagaimana pohonnya, hanya bedanya di sini akarnya. Kalau pohon itu kan akarnya dari bawah tumbuh ke atas. Tapi kalau decision tree kita melihatnya itu dari atas ya. Ini sebenarnya eh, bisa dikatakan mirip dengan yang logistic regression di mana worst texture-nya adalah fitur atau kolom yang paling awal ya atau paling berpengaruh terhadap proses klasifikasi. Nah, bedanya dengan decision tree itu dia akan melakukan percabangan ya dari masing-masing fitur ya dari yang dianggap paling penting terus ke yang paling tidak eh, atau tidak terlalu berpengaruh ke modelnya. Oke, dari yang paling atas disebut root atau akarnya, terus ke cabangnya, branch-branchnya, terus sampai ke bagian paling bawah di sini leaf atau daunnya ya. Sebagaimana pohon di ujungnya ada daunnya. Nah, di sini dia akan melakukan prediksi dari sampelnya di sini kita lihat ada sekian ya 455 dan juga di sini dia mengklasifikasikan bahwa dari sampel ini yang dominan adalah yang jinak atau yang bukan kanker ya. Nah, di sini juga enaknya kita bisa lihat dia akan membedakan dari warnanya dengan matplotlib yang ada ya. Jadi kalau yang biru ini adalah yang dikategorikan sebagai jinak dari hasil prediksi decision tree-nya. Dan sedangkan yang orange-orange ini dia adalah yang sel kankernya nih, yang sel ganasnya yang eh, sudah bermutasi selnya. Oke, selanjutnya adalah bagian yang pentingnya kita akan mengevaluasi dan membandingkannya
dari dua algoritma yang sudah kita gunakan. Jadi di sini ada escalon metric ya. Kita menggunakan confusion metric, terus juga ada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Yang paling penting kita adalah memahami konteksnya. Yang pertama kita harus lihat dari confusion metric ya, maaf. Confusion metric itu kita lihat nih contoh dari hasil logistic regression. Di sini ada true positif, di bawahnya ada false positif. Ya. Sedangkan di sini yang kuning adalah true negatif dan di kanan atas adalah false negatif. Nah, di sini adalah true positif. Itu berarti dikategorikan kalau dia sebuah sel kanker dari label yang sudah ada, maka dia dianggap eh, memang sel kanker. Nah, sedangkan kalau true positif, dia sebenarnya sel kanker, tapi eh, modelnya salah memprediksi dia bukan sel kanker. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau true negatif, dia menjawab memang bukan sel kanker. Dan aslinya datasetnya seperti itu. Dan false negatif, dia sebenarnya memang bukan sel kanker, tapi diprediksi sebagai sel kanker. Tapi itu adalah hal yang maklum ya. Masih satu, satu ya. Ya. False positif maupun negatifnya adalah hasil yang cukup bagus. Juga di sini bisa dilihat ada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, di sini hasil yang decision tree. Kalau kita lihat di sini memang logistic regression ya, sekilas hasil lebih baik dari conversion metricnya, dia menjawab lebih akurat ya, dan juga di sini akurasinya lebih tinggi ya, akurasinya lebih tinggi yang logistic regression dibanding decision tree. Oke, kita coba kecilan, kecilan dikit, supaya kelihatan, dan coba lihat angkanya. Nah, akurasi overall eh, memang dari segi akurasi, precision, recall ya, maupun F1 score-nya di logistic regression lebih tinggi ya. Bisa dikatakan di sini algoritma logistic regression lebih bagus untuk memprediksi kanker payudaranya. Namun dari segi konteks dataset, kita harus memahami bahwa untuk eh, kanker ini kita lebih baik kita salah memprediksi yang sel aslinya bukan kanker, tapi dia dikategorikan sebagai kanker gitu. Maka dari itu kita akan berfokus di bagian recall ini nih, yang paling penting nih. Nah, karena recall ini dia sensitivity ya, sebutan lainnya sensitivity karena dia lebih sensitif ya. Di sini dijelaskan di kesimpulan ya, karena meskipun eh, precisionnya ya paling paling awal kan kita ngelihat dari segi presisinya, betul atau tidak. Cuma kan di sini kita harus juga lihat konteks, oh sorry, dari akurasi ya. Dari akurasi eh, pastinya di tiap model itu akurasinya beda-beda, tapi untuk konteks datasetnya, untuk kesehatan kita lebih baik memprediksi sel yang sebenarnya bukan kanker, tapi algoritma itu menentukan itu sel kanker daripada sebaliknya. Dia sebenarnya sel kanker, tapi dikategorikan bukan sel kanker, karena ini akan jadi screening awal ya. Kalau diterapkan, ini akan jadi screening awal, jadi supaya bisa diperiksa lebih lanjut gitu. Itu konteks untuk eh, dataset ini. Karena perbandingannya nanti kalau kita misalnya pakai data yang tidak terlalu sensitif, ya misalnya kita menggunakan precision ya. Kalau precision ini contohnya menggunakan dataset lain, misalnya kita mengkategorikan email spam atau bukan gitu. Kalau kita eh, menggunakan algoritma yang terlalu sensitif, nanti dia akan banyak email-email yang bukan spam itu dikategorikan sebagai spam, dan itu justru akan mengganggu kita ya, justru akan mengganggu kita, mempersulit kita
Jadi kita harus ngecek spamnya dulu gitu kan. Nah, beda sama konteks kesehatan. Jadi lebih baik dia lebih sensitif dan ditindaklanjuti sebelum sel kanker itu menyebar, gitu ya. Karena sel kanker itu lebih baik ditangani lebih awal ya daripada dia sudah menyebar dan nanti eh, pasien juga akan perlu eh, pengobatan lebih lanjut kalau sudah parah untuk sel kanker itu sendiri. Oke, jadi di sini pentingnya bahwa kita memahami konteks datasetnya, kita memahami algoritmanya, kita memahami metriknya ya, dan juga kita bisa memberikan insight yang tepat untuk konteksnya ya. Konteks dataset kita yang gunakan kali ini adalah konteks kesehatan, di mana sensitivitas itu sangat penting. Oke. Jadi di sini kita sudah mempelajari algoritma klasifikasi dengan supervised learning, ada logistic regression dan decision tree ya. Nah, di sini kita sudah mempelajari conversion metric, akurasi, precision, recall, dan F1 score ini sebenarnya dia balancing antara precision dan recall-nya ya. Oke, di sini juga kita sudah mendapatkan bahwa recall adalah metrik yang paling penting untuk konteks datasetnya ya, dataset yang ini. Oke, oke di sini karena di sini tadi cuma sampai di evaluasi metrik saja karena di pertemuan 9, jadi kita belum sampai cross validation, belum sampai hyperparameter tuning ya. Jadi itu akan ada di pertemuan-pertemuan lanjutannya ya. Karena di sini saya memilih untuk di sesi 9 karena eh, awal untuk algoritma machine learning kita belajar di eh, algoritma machine learning itu kita belajar di supervised learning dulu ya. Supervised learning dengan klasifikasi. Habis itu kita eh, juga sudah belajar tentang evaluasinya ya. Maka dari itu saya rasa ini adalah yang penting untuk dijelaskan ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya.